Indonesia baru aja punya presiden baru dan visinya untuk masa depan negara ini, wah, ambisius banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng rencana intinya, langsung dari kata-katanya sendiri, biar kita semua kebayang, raksasa Asia Tenggara ini mau dibawa kemana. Kita mulai dari kutipan yang satu ini. Dengerin deh. Presiden Prabowo bilang era kita ini adalah perang dingin kedua, tapi juga perdamaian yang panas. Maksudnya apa sih? Gini, ini bukan lagi sekedar adu senjata, tapi kompetisi global yang super ketat, di mana medan pertempuran utamanya itu ekonomi. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah dunia yang lagi panas-panasnya kayak gini, gimana caranya Indonesia sebagai raksasa Asia Tenggara bakal melangkah? Yuk, kita lihat kompasnya sang presiden baru ini menunjuk ke arah mana. Oke, sebelum lanjut, penting banget buat kita paham posisi Indonesia di panggung dunia. Seperti yang sering ia tekankan, posisi kita tuh unik banget. Penduduknya raksasa, sumber dayanya melimpah, dan kita jadi anggota di hampir semua geng penting dunia. Ini adalah aset sekaligus tantangan strategis yang besar. Oke, pertama-tama mari kita dalami dulu konsep perdamaian panas ini. Ini tuh semacam kunci buat ngebuka cara pandang beliau terhadap situasi global saat ini. Poin utamanya itu simpel tapi dalam. Geopolitik sekarang itu ya geoekonomi. Gampangnya gini, kalau kamu nggak sejalan sama kemauan negara lain, yang diserang itu ekonomi kamu, aturan main di panggung global benar-benar udah berubah. Nah, di tengah arena yang rumit kayak gini, gimana dong cara Indonesia mainnya? Jawabannya ternyata udah ada dari dulu, udah jadi prinsip yang mendarah daging. Ini dia nih, bebas aktif. Ini bukan slogan baru loh. Ini tuh udah ada di pembukaan konstitusi kita. Bebas artinya kita nggak mihak kekuatan manapun, dan aktif artinya kita ikut cawe-cawe menjaga ketertiban dunia. Ini DNA-nya kebijakan luar negeri Indonesia. Dan coba lihat deh gimana konsep ini berevolusi. Dulu, waktu Perang Dingin, jadi non-blok itu artinya ya udah kita jaga jarak dari kubu Amerika sama Uni Soviet. Tapi sekarang, konsepnya jadi multi-blok. Kita temenan sama semua kekuatan besar, tapi tanpa harus milih satu pihak. Dan ini contoh paling konkret dan paling tegasnya. Beliau menegaskan ini adalah garis merah, harga mati. Gak bisa ditawar sama sekali, sebuah prinsip kedaulatan yang konsisten dipertahankan oleh semua pemimpin kita dari dulu sampai sekarang. Oke, dari panggung dunia, sekarang kita pulang kandang. Karena ya logikanya sebuah negara baru bisa kuat di luar kalau di dalamnya beres dan kuat juga kan? Salah satu pilar utamanya adalah hilirisasi. Mungkin sering dengar ya kata ini. Konsepnya sebenarnya sederhana banget. Stop jual barang mentah. Olah dulu di dalam negeri, biar nilai jualnya bisa naik berkali-kali lipat. Dan yang paling penting, buka lapangan kerja di sini. 1,5 juta. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah proyeksi jumlah lapangan kerja baru yang bisa tercipta cuma dari satu program. Program makan bergizi gratis. Pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya? Nah, ini dia efek domino ekonominya. Coba kita bayangin ya, ada puluhan ribu dapur komunitas baru. Dapur ini belanja kemana? Pasti ke warung atau pedagang lokal kan? Nah, pedagang ini dapat barangnya dari mana? Dari petani setempat. Jadi ini bukan cuma soal program sosial, tapi benar-benar muterin roda ekonomi dari level paling bawah. Dan ambisinya nggak berhenti di situ aja. Lihat deh daftarnya, bangun 1 juta rumah baru, renovasi puluhan ribu sekolah, bikin koperasi di desa-desa, perkuat armada nelayan kita. Ini skalanya masif banget, bener-bener dorongan transformasi nasional yang habis-habisan. Tentu aja, setelah lihat semua rencana raksasa ini, muncul pertanyaan sejuta umat. Duitnya dari mana? Yap, pertanyaan yang paling krusial. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya ternyata dimulai dari angka ini, 500 triliun rupiah. Itulah jumlah yang beliau klaim bisa dihemat di tahun pertama. Dan ini penting, bukan dari pajak baru, tapi dari efisiensi dan menambal kebocoran anggaran. Kutipan ini benar-benar ngerangkum filosofi keuangannya. Menurut beliau, dananya itu sebenarnya ada, cuma ya itu, selama ini banyak yang bocor atau salah alokasi. Jadi fokus utamanya adalah nambal dulu, baru uang hasil penghematan itu dipakai buat program-program prioritas. Potensi lainnya juga ada di sini. Coba lihat, rasio pajak kita itu baru 9% dari PDB, jauh loh di bawah rata-rata negara tetangga kita di ASEAN. Menurutnya, kalau tata kelola diperbaiki, menaikkan angka ini beberapa persen aja udah jadi sumber dana baru yang luar biasa besar. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, apa kesimpulannya? Sederhananya,
Ini adalah sebuah pertaruhan tingkat tinggi untuk masa depan Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Emang bisa ya, ambisi sebesar ini didanai cuma dengan efisiensi dan optimisme? Ini merangkum tantangan inti dari keseluruhan visi ini. Intinya adalah pertaruhan pada potensi rakyatnya sendiri. Keyakinannya adalah, kalau kebocoran bisa ditutup dan ekonomi rakyat digerakkan dari bawah, Indonesia bisa melesat maju, tanpa harus bergantung pada cara-cara atau model-model lama. Dan kita tutup pembahasan ini dengan pernyataannya yang penuh keyakinan. Sebuah janji yang meminta kesabaran dan kepercayaan, yang pada akhirnya akan membiarkan waktu yang menjadi hakim atas keberhasilan visi besar ini.